Rasio, Edi sudah menjelaskan dengan panjang lebar di sini. Rasionya rendah, 39,75%. Ini rasio terbaru, Mas Edi. Belum diumumkan juga. Itu jauh dari batas 60% PDB. Tetapi saya punya pendapat sederhana. Tadi Edi sudah melihatkan sejarahnya, itu memang betul-betul dicomot ya dari wacana di Eropa. Tapi yang penting ada lagi, Mas Edi, di Undang-Undang Dasar itu dia ada kata-kata aman loh, nggak ada, sama sekali nggak ada. Angka 60 ini adanya di penjelasan, benar kan Mas Edi? Di penjelasan, dan di penjelasan itu adalah batas yang tidak boleh dilampaui, bukan batas aman. Lain kan? Mengapa saya punya yang kiri? Jadi tahun 97 itu sudah mulai krisis loh, kita baru 37,92%. Jadi kan di atas 60 adalah 98 di akhir tahun loh. Berarti 60 itu sudah krisis. Bagaimana mungkin batas aman? Yang kedua, di mana-mana, dan dulu pemerintah sampai tahun 2017 di dokumennya. Itu beliau nih sejarawan bener nih, bisa dicek di nota keuangan yang sampai dikumpulin itu. Dahulu ada rasio utang atas pendapatan. Sejak 2018 ke sini tidak pernah lagi dibicarakan di buku nota keuangan itu. Padahal itu adalah rasio yang umum. Bahkan kalau kita masuk ke IMF itu World Economic Outlook-nya itu kalau di database-nya ada ini. Itu yang menjelaskan dengan Jepang berbedanya. Rasio PDB-nya besar, tapi rasio utang atas pendapatannya itu Indonesia lebih buruk dari Jepang. Apalagi nanti debt service-nya. Nah ini sudah jelas angkanya 309. Artinya itu 3 kali lipat lebih utang dibandingkan pendapatan. Pada waktu Pak Jokowi memulai 168. Jokowi berhasil, SBY berhasil menurunkan. Nah, IMF itu merekomendasikan 90 sampai 150%. International Debt Relief juga merekomendasikan kisaran. Artinya dari sisi itu kan nggak aman, Mas. Next, ini yang paling sering dicari orang kan. Bayar pokok berapa? Bayar bunga berapa? Bayar bunga ada di APBN. Bayar pokok tidak ada, Pak. Harus bulik hitungnya. Nggak ada. Silakan otak-atik. Karena kalau di SBN di nota keuangan itu yang ada disebut neto. SBN neto. SBN neto itu artinya penerbitan baru, berarti utang baru dikurangi yang melunasi, ditulisnya neto. Next. Nah ini yang disebut tadi berulang-ulang, keseimbangan primer, sederhana banget. Kalau merah itu artinya apa? Negatif. Itu berarti seluruh cicilan dan bunga dibayar dengan utang baru. Kalau gali lubang tutup lubang itu kan utang lama dibayar dengan utang baru, itu gali lubang tutup lubang. Kalau ini gali jurang untuk tutup lubang, karena bunganya juga dengan utang baru. Kalau sustainability, fiscal sustainability itu mensyaratkan biru. Bahkan birunya itu juga infinite. Infinite itu artinya harusnya dekat dengan jumlah bunganya. Ini bunga 552, mestinya yang biru itu di kisaran 300-400 supaya bunganya juga terbayar oleh pendapatan. Tapi kelihatannya berat. Tiba-tiba ada kejutan 2023. Nah, itu jadi anomali, selalu harus dijelaskan. Memang ada blessing di tahun 2023. Ada lagi nggak? Saya bicara soal ini yang serius nih, soal ideologi hutang, Pak. Ini yang belum ada di tulisan, mungkin saya belum baca Bu Nedi, tapi saya mengarang-arang karena Anda bicara sejarah, tapi apakah ada sejarah ideologinya? Hutang di Indonesia itu bukan hutang biasa-biasa aja. Profesor Yatim Barjan itu seorang ekonom, penerima Nobel Ekonomi dari Belanda ya. Dia orang warga Belanda yang menerima Nobel Ekonomi pertama. Dia kan ingin membuat proposal kepada dunia bahwa utang negara miskin dan berkembang harus dihapuskan supaya mereka punya sovereignty, supaya punya kedaulatan untuk mengatur ekonominya sendiri. Utang boleh, tapi kemauannya negara itu, bukan karena dipaksa. Utang sekecil apapun itu sangat penting untuk saya mencengkram negara miskin sama berkembang dong. Jadi global south sama global north itu ada relasi. Jadi kita harus bongkar ini. Nah, mereka mau menolong ekonomi Indonesia kalau menggunakan dua skema. Pertama adalah hanya gunakan utang saya untuk satu, menyelamatkan sektor tersier ketika krisis. BRBI contohnya. Saya nggak mau datang memberi utang Anda kalau bukan untuk menyelesaikan sektor tersier. Ini
Ini kong kali kongnya di sektor tertiar termasuk tadi kecurigaan Profesor Misuno kan, ini ada swasta kok jadi bank sentral menguasai bank sentral, itu aneh gitu kan. Nah itu ada korelasinya soal ideologi. Tadi kita sudah sepakat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh karena sektor konsumsi, nggak ada investasi, nggak ada utang, tadi malah nggak perlu utang Profesor Misuno kalau kita punya duit kan gitu. Intinya adalah di ujungnya kita consumption trap. Importasi dari produk yang kita konsumsi itu nanti importasi. Dan itu coba cek, Bung Edi, apakah ada tantangan Anda untuk membuat disertasi selanjutnya? Apakah ada korelasi skenario ideologi ini terhadap utang atau tidak? Tapi intinya ada trap, investment trap, commodity trap, pricing trap, terus kemudian consumption trap, jadi multi trap. Dan kalau kita seperti ini, ditariknya ke ideologi apa? Welfare state. Jadi negara suruh memberesi itu bengek, terus kesehatan semua digratiskan, mintanya rakyat semua setuju seluruh Indonesia. Kalau saya calon presiden, kemarin Mas Awalil presidennya kalah karena dia tidak berjanji akan memberikan makan siang, pagi, sore, malam. Kalau itu yang dijanjikan pasti kepilih. Itu Mas Awalil kurang canggih di situ. Nah, kalau perlu apa? Sekolah sampai S3 gratis. Semua kesehatan, belum sakit aja saya udah langsung bayar supaya jangan sampai sakit. Itu pasti akan terpilih jadi presiden. Masalahnya uangnya dari mana? Utang.